Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Zakia, NIM 06091381924043, jurusan Pendidikan Biologi Palembang 2019. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai tentang sistem endokrin pada hewan moluska, tepatnya pada hewan bekicot, untuk memenuhi tugas fisiologi invertebrata. Kepada teman-teman, selamat menikmati videonya dan enjoy watching. Sistem endokrin merupakan kumpulan kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon. Sistem ini menggunakan hormon untuk pengendalian, pengaturan, dan koordinasi proses biokimia, fisiologis, proses yang melibatkan sinyal yang disekresikan, dan hormon yang mempengaruhi sel target secara langsung. Karena semua sel mengekspresikan reseptor untuk hormon yang diberikan yang akan bereaksi ketika hormon dilepaskan. Sistem endokrin pada hewan invertebrata berfungsi untuk produksi hormon dan zat yang mengatur fungsi organisme. Sistem semacam ini dapat berkisar paling sederhana dari neurosekretori yang melibatkan satu atau lebih pusat dalam sistem saraf, hingga susunan kelenjar kompleks yang ditemukan dalam sistem endokrin manusia. Hormon pada invertebrata berfungsi untuk mengatur penyebaran kromofaktor molting atau pergantian kulit, pertumbuhan, reproduksi secara seksual, dan perkembangan. Sejumlah invertebrata tidak memiliki organ khusus untuk sekresi hormon, sehingga sekresinya dilaksanakan oleh sel neurosekretori atau NSC. Sel ini dapat ditemukan pada hewan invertebrata seperti moluska, coelenterata, platyhelminthes, annelida, dan nematoda. Pada hewan moluska, khususnya bekicot, ia memiliki sel neurosekretori dan struktur neurohermal yang terletak di selubung glial dari sistem saraf. Pada bekicot, tepatnya pada korteks otak, terdapat beberapa hormon peptida yang memproduksi sel inti. Sekelompok sel inti ini menghasilkan akson di bawah selubung glial dan melepaskan hormon untuk mengendalikan ovulasi dan perilaku bertelur. Sel neurosekretori ditemukan dalam otak semua moluska yang telah kita pelajari, dan di samping itu muncul sehubungan dengan banyak ganglia penyusun sistem saraf pusat. Pada moluska, khususnya bekicot, ia memiliki struktur-struktur endokrin yang berupa bagian dorsal dan lobus lateral. Lobus lateral secara fungsional berhubungan dengan hormon LGC dan mempengaruhi pertumbuhan tubuh. Bagian dorsal menghasilkan hormon gonadotropik betina serta hormon ekdisteroid. Saluran kelamin dan beberapa kelenjar seperti kelenjar aksesori dari bekicot, misalnya limaks, dan kelenjar endokrin klasik mengalami perkembangan fungsional pada saat pematangan gonad. Senyawa yang dilepaskan menyerupai protein dan berperan dalam mengendalikan osmoregulasi, pertumbuhan, serta reproduksi. Di dalam gonad, terdapat hormon pelepasan telur dan pengeluaran telur. Kemudian, terjadi perkembangan menjadi dewasa sebelum waktunya dari aksesori seks dapat dirangsang oleh transplantasi gonad matang pada siput muda. Organ seks aksesori dibentuk spiral, diikuti dengan pengibirian siput dewasa, dan perubahan ini diperbaiki oleh transplantasi gonad. Dengan demikian, gonad gastropoda adalah sumber hormon yang penting dalam kompleks kelamin aksesori. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya kali ini. Terima kasih kepada yang sudah menonton dan semoga ilmunya dapat bermanfaat. Sekian dan sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.